Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arista, NIM 20240501037173. Baik, di sini saya akan membawakan 5 materi. Materi yang pertama yaitu konsep teori ekonomi dan bisnis digital. Konsep ekonomi digital adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai elemen utama dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Adapun pengertian disruptive innovation dan dampak pada shifting. Disruptive innovation merupakan fenomena inovasi yang tidak hanya menyempurnakan produk atau jasa yang sudah ada, tetapi secara fundamental mengubah model bisnis dan struktur industri yang sudah ada. Adapun dampak terhadap struktur industri dan shifting, yang pertama perubahan struktur pasar, yang kedua pergeseran model bisnis, yang ketiga teknologi dan automasi, yang keempat, perubahan pada konsumen. Yang kelima, persaingan dan kegagalan perusahaan lama. Yang keenam, dampak sosial dan ekonomi. Adapun contoh nyata dan implikasi strategis. Fenomena disruptive innovation sudah terjadi banyak di sektor. Misalnya, 1. Transportasi. Yang kedua, perdagangan. Yang ketiga, perbankan. Yang keempat, media dan hiburan. Adapun pengertian creative destruction dan sustaining innovation. Yang pertama, creative destruction adalah konsep yang diperkenalkan oleh ekonomi Joseph yang menggambarkan di mana inovasi baru secara fundamental mengubah atau menggantikan teknologi, produk atau model bisnis lama dengan yang lebih baik dan efisien. Sedangkan sustaining innovation adalah inovasi yang berfokus pada peningkatan produk, layanan, atau proses yang sudah ada dengan cara meningkatkan performa dan kualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar. Baik, kita lanjut materi kedua. Materi kedua itu konsep inovasi, kewirausahaan, dan pergeseran bisnis di era digital. Konsep inovasi. Pengertian inovasi. Inovasi adalah proses menciptakan ide baru atau mengembangkan sesuatu yang sudah ada agar lebih efektif, efisien, dan bernilai bagi pengguna atau masyarakat. Jenis inovasi ada 4, yaitu yang pertama produk, barang atau jasa baru, proses, cara kerja lebih efisien, pemasaran, yaitu strategi promosi baru, yang keempat organisasi, perubahan sistem kerja. Adapun tujuan inovasi ada 4 juga, yaitu yang pertama meningkatkan daya saing bisnis, yang kedua memengaruhi kebutuhan pasar yang terus berubah, yang ketiga menghasilkan efisiensi dan nilai tambah, yang keempat menumbuhkan kreativitas dan produktivitas. Konsep kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan peluang usaha, mengorganisir sumber daya, serta menanggung resiko demi mencapai keuntungan dan kemajuan. Ciri wirausaha ada 5, yaitu yang pertama, kreatif dan inovatif, yang kedua, berani mengambil resiko, yang ketiga, mandiri dan pantang menyerah, yang keempat, mampu membaca peluang, dan yang terakhir, memiliki visi dan perencanaan yang jelas. Tujuan kewirausahaan ada 4, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, menghasilkan solusi atas permasalahan sosial melalui bisnis. Lanjut, pergeseran bisnis di era digital. Ciri era digital yaitu segala aktivitas berbasis teknologi dan internet, bersifat cepat dan global. Perubahan utama ada 4, dari bisnis fisik ke digital, dari manual ke otomatis, dari lokal ke global, dan yang terakhir dari kepemilikan ke akses. Dampak era digital. Yang pertama, munculnya startup digital dan ekonomi kreatif. Yang kedua, persaingan makin ketat namun peluang lebih luas. Yang ketiga, perubahan cara kerja. Yang keempat, pentingnya literasi digital dan inovasi berkelanjutan. Hubungan antara inovasi kewirausahaan dan era digital. Inovasi menjadi fondasi utama kewirausahaan modern. Kewirausahaan mendorong pemanfaatan inovasi digital untuk menciptakan nilai ekonomi. Era digital mempercepat proses inovasi dan membuka peluang usaha baru yang berbasis teknologi. Materi ketiga, lingkungan bisnis digital, evolusi, peran teknologi, regulasi, dan inovasi. Bagaimana evolusi bisnis digital dari masa ke masa? Awalnya, bisnis dilakukan tatap muka dengan pembayaran tunai. Tahun 1990-an, internet melahirkan e-commerce seperti Amazon dan eBay. Di Indonesia, sejak 2000-an muncul marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Kini bisnis digital berkembang ke berbagai layanan, mulai dari transportasi online, training, kursus, hingga bank digital.
Perubahan ini menunjukkan bisnis digital berevolusi dan sekedar pelengkap menjadi fondasi utama ekonomi modern. Adapun peran teknologi dalam bisnis digital, internet dan mobile berperan sebagai transaksi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Regulasi dalam bisnis digital. Regulasi diperlukan untuk mencegah penipuan, kebocoran data, dan monopoli sekaligus melindungi konsumen. Materi keempat, yaitu infrastruktur bisnis digital. Infrastruktur bisnis digital adalah sistem dasar yang mendukung kegiatan bisnis yang berbasis teknologi dan internet seperti jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, dan platform digital yang memungkinkan perusahaan menjalankan operasinya secara online. Adapun komponen utama infrastruktur digital yaitu perangkat keras, perangkat lunak, internet dan cloud, keamanan siber, dan platform digital. Adapun fungsi infrastruktur bisnis digital, mendukung operasional bisnis, mempengaruhi kolaborasi, meningkatkan efisiensi biaya dan waktu, membantu pengambilan keputusan, dan meningkatkan pelayanan pelanggan. Tantangan infrastruktur digital ada 4. Yang pertama, ancaman keamanan data. Yang kedua, keterbatasan akses internet di daerah tertentu. Yang ketiga, biaya pemeliharaan dan pembaruan teknologi yang tinggi. Yang keempat, kurangnya sumber daya manusia. Jadi, infrastruktur bisnis digital merupakan fondasi utama dalam menjalankan bisnis modern. Tanpa dukungan infrastruktur digital yang kuat dan aman, perusahaan akan sulit bersaing di era teknologi saat ini. Oleh karena itu, bisnis perlu terus berinovasi, meningkatkan keamanan data, dan memanfaatkan teknologi digital untuk bertahan dan berkembang. Materi terakhir, yaitu materi kelima, pasar bisnis digital. Perkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam bisnis dan melahirkan pasar bisnis digital sebagai wadah transaksi, promosi, dan kemitraan tanpa batas. Perkembangan pasar bisnis digital, yaitu transformasi pasar tradisional ke perdagangan online, pengaruh globalisasi dan teknologi informasi, konsumen lebih memilih belanja online karena efisiensi dan kenyamanan, tantangan pasar tradisional mengalami penurunan daya saing, yang terakhir upaya pemerintahan, revitalisasi pasar tradisional dan pembinaan UMKM. Online partnership, definisi, yaitu kerjasama digital dengan pihak ketiga untuk promosi dan penjualan. Bentuk-bentuknya ada link building, yaitu saling menautkan website, ada affiliate marketing, yaitu komisi promosi, agregator sites, yaitu situs perbandingan harga, ada online sponsorship, yaitu iklan atau sponsor digital, yang terakhir geo branding, yaitu kolaborasi antar brand. Penerapan teknologi ada 3. Yang pertama, teknologi utama, ada internet, big data, cloud computing, dan media sosial. Yang kedua, dukungan teknologi, ada efisiensi dan produktivitas bisnis, inovasi produk dan layanan, ekspansi pasar digital, dan terakhir peningkatan pengalaman pelanggan. Yang ketiga, tantangan dan solusi, keamanan data, keterampilan digital, persaingan pasar ketat, dan biaya. Terakhir, biaya dan regulasi. Strategi dan manajemen. Strategi dan manajemen bisnis digital menekankan diferensiasi serta inovasi produk atau layanan agar mampu bersaing, pemanfaatan teknologi untuk efisiensi manajemen dan analisis data, pemasaran digital yang efektif guna memperluas jangkauan serta menjaga loyalitas pelanggan, serta pengelolaan risiko melalui keamanan siber dan praktik berkelanjutan demi mendukung keberlangsungan bisnis jangka panjang. Baik, itu saja materi yang bisa saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.